Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofina Diva Faradila dengan NIM 2110101 akan menjelaskan materi tentang biolistrik. Manusia tidak bisa melihat, merasa, mencium, atau menyadari keberadaan listrik dengan inderanya, baik untuk muatan maupun untuk medan listriknya. Baru pada akhir abad 18 hal-hal mengenai listrik diteliti. Listrik statis yang ditemukan oleh Yunani kuno yaitu batu amber digosok dapat menarik benda kecil seperti jerami atau bulu. Kemudian ada saraf katak dan kontraksi otot. Pada tahun 1786, periode hujan badai oleh Luigi Galvani yaitu yang pertama menyentuh otot tungkai seekor katak dengan metal, teramati otot berkontraksi, aliran listrik akibat badai merambat melalui saraf katak sehingga otot-ototnya berkontraksi. Yang kedua, impuls dalam sistem syaraf menjadi ion-ion yang mengalir sepanjang sel syaraf. Ilmuwan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada Gilbert. Pada tahun 1600, dokter istana Inggris menjadi elektrik, yaitu membedakannya dengan gejala kemagnetan. Yang kedua ada Dufay, pada tahun 1700 tolak-menolak dan tarik-menarik menjadi resinus min dan vitreous plus. Yang ketiga ada Franklin, ilmuwan USA membagi muatan listrik atas 2, yaitu positif dan negatif. Yang keempat ada Millikan, pada tahun 1869 sampai 1953 mencari harga muatan paling kecil dan percobaan tetes minyak Millikan. Yang terakhir ada muatan elektron E sama dengan 1,6 10 min 39 Celcius. Hukum biolistrik ada 2. Yang pertama ada hukum OHM, yaitu perbedaan potensial antara ujung konduktor berbanding lurus dengan arus yang melewati dan tahanan dari konduktor. Yang kedua ada hukum Joule. Hukum Joule yaitu arus listrik yang melewati konduktor dengan beda potensial V dalam waktu tertentu akan menimbulkan kalor. Kemudian ada sel syaraf dan neuron. Yang pertama sistem saraf. Sistem saraf pusat yaitu otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Saraf perifer yaitu serat saraf yang mengirim informasi sensoris ke otak atau medula spinalis, yang disebut saraf eferen. Saraf eferen yaitu serat saraf menghantarkan informasi dari otak atau medula spinalis ke otot dan kelenjar. Kemudian ada sistem syaraf otonom. Serat saraf ini mengatur aktivitas alat-alat dalam visceral yang dalam keadaan normal di luar kesadaran dan kontrol volunter, misalnya jantung dan sirkulasi. Usus atau pencernaan, kelenjar-kelenjar berkeringat, dan ukuran pupil. Kemudian sistem saraf otonom terdiri dari sistem syaraf simpatis dan parasimpatis. Fungsinya yaitu menerima, interpretasi, dan menghantarkan aliran listrik. Kemudian ada sel saraf istirahat, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama setiap sel saraf menghasilkan sedikit ion negatif tepat di dalam sel dan ion positif tepat di luar membran sel. Yang kedua, di dalam sel terdapat ion Na+, K+, Cl-, dan protein. Yang terakhir, sel saraf menggunakan difusi pasif dan transportasi aktif untuk mempertahankan distribusi ion melalui membran sel. Nah, membran sel istirahat ini tidak ada impuls listrik. Kontraksi ion Na+ di luar sel menjadi di dalam sel. Potensial di dalam sel yaitu plus 70 MV, di luar sel 0 MV, beda potensial sama dengan min 70 MV. Terus selanjutnya ada rangsangan sel saraf. Potensial sel saraf istirahat itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama rangsangan listrik, yang kedua kimia, yang ketiga fisis atau mekanik. Jika ada impuls menjadi butir-butir membran akan berubah dan ion-ion Na+ akan masuk dari luar sel ke dalam sel, sehingga di dalam sel akan menjadi kurang negatif atau lebih positif daripada di luar sel dan potensial membran meningkat. Keadaan ini disebut depolarisasi.
Gangguan ini sedikit mempengaruhi potensial membran dan cepat kembali pada nilai istirahatnya, yaitu min 70 MV. Rangsangan kuat menjadi depolarisasi dari min 90 MV menjadi min 50 MV atau potensial ambang, maka perubahan potensial menjadi terbuka. Selanjutnya, ion-ion Na+ mengalir masuk sel dalam waktu cepat dan jumlah banyak sehingga menimbulkan arus listrik, yaitu L sama dengan dq per dt. Dan yang terakhir ada aliran Na+ menjadi perubahan potensial listrik menjadi plus 40 MV. Setelah depolarisasi, saluran Na+ tertutup selama 1 ms sampai membran tidak dapat dirangsang lagi. Dan perubahan transien pada potensial listrik di antara membran disebut potensial aksi. Setelah mencapai puncak mekanisme pengangkutan di dalam sel membran dengan cepat mengembalikan ion Na+ keluar sel menjadi potensial membran istirahat. Nah, kali ini untuk mengukur potensial listrik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada EKG, elektrokardiografi untuk jantung, EEG, elektroensefalografi untuk otak, dan EMG, elektromiografi untuk otot, dan lain-lain. Aktivitas kelistrikan otot jantung. Yang pertama, sel membran otot jantung atau miokardium berbeda dengan saraf dan otot bergaris. Yang kedua, saraf dan otot bergaris memerlukan rangsangan supaya ion Na+ masuk ke dalam sel, yaitu depolarisasi. Yang ketiga, sel otot jantung, ion Na+ mudah bocor, yaitu tidak memerlukan rangsangan dari luar. Setelah repolarisasi komplit, ion Na+ akan masuk lagi ke dalam sel. Yang keempat, menghasilkan gelombang depolarisasi untuk seluruh otot miokardium. Yang terakhir, depolarisasi sel membran otot jantung oleh perambatan potensial aksi menghasilkan kontraksi otot, yaitu denyut jantung. Selanjutnya, anatomi jantung. Jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu atrium atau dekstra dan sinistra, dan ventrikel dekstra dan sinistra. Jantung mempunyai aktivitas listrik meliputi yang pertama, sinoatrionodus, yang kedua atrioventrikuler nodus, yang ketiga berkas His dan serabut Purkinje. Inilah poin yang penting dalam pembacaan EKG. SA node mengalami gelombang depolarisasi ke atrium kiri dari atrium kanan dalam 70 second, yaitu terjadi kontraksi atrium. Yang kedua, gelombang depolarisasi berlanjut ke AV node, yaitu AV node mengalami depolarisasi. Yang ketiga, gelombang dari AV node melalui bundle of His atau BH dan diteruskan ke bundle bridge atau BB, yaitu BB mengalami depolarisasi. Yang keempat, diteruskan ke jaringan Purkinje, yaitu endokardium, dan berakhir di epikardium, terjadi kontraksi otot jantung. Yang terakhir, setelah repolarisasi miokardium relaksasi. Sinyal listrik jantung dibagi menjadi 5. Yang pertama P, yaitu gelombang yang timbul karena depolarisasi atrium. Yang kedua Q, yaitu defleksi negatif pertama sesudah gelombang P dan yang mendahului defleksi R dibangkitkan oleh depolarisasi permulaan ventrikel. Yang ketiga R, yaitu defleksi positif pertama sesudah gelombang P dan yang ditimbulkan oleh depolarisasi utama ventrikel. Yang keempat S, yaitu defleksi negatif sesudah defleksi R. Yang terakhir ada T, yaitu gelombang yang timbul oleh repolarisasi ventrikel. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.